Halo Rebahners dimanapun Anda berada. Gimana pipis lancar? Kembali lagi bersama saya Rio. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Warrior's Way. Dirilis pada tahun 2010, film ini akan membangkitkan jiwa-jiwa aksi dalam diri kalian. Sehingga ketika kalian melihat ada orang lewat di samping rumah, secara spontan kalian akan menggajak orang itu untuk berantem, tanpa alasan apapun. Jadi langsung saja pasang handsfree, cari posisi yang nyaman sambil udut flash kopi dan selamat menonton. Cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan tatapan hampa seolah tak ada emosi di dirinya, di mana pria berlatih pedang selama hidupnya hanya untuk satu tujuan, yaitu menjadi pendekar paling hebat dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini adalah pendekar pedang yang memiliki gelar paling hebat dalam sejarah, yang mana si pria akhirnya bisa membasmi pendekar tersebut dengan amat sangat mudah, di mana si pria akan menjadi satu-satunya pendekar pedang saat ini. Tapi layaknya Saitama yang paling kuat dalam sejarah, si pria pun merasa kehampaan dalam dirinya ketika tidak ada lagi musuh yang lebih kuat yang mampu menandinginya. Wele-wele, benar-benar si pria ini membunuh melebihi cepatnya peluru. Dan apa yang terjadi di mana tujuan dan latihannya berubah seketika ketika melihat bayi perempuan mungil yang merupakan anak dari musuhnya. Di mana hati nurani si pria tiba-tiba muncul, yang membuat si pria menemukan tujuan baru untuk hidup, yaitu menjaga si bayi dan membuatnya tetap hidup. Meski perjalanan demi perjalanan penuh rintangan yang berat, seperti didatangi pendekar-pendekar yang tidak terlalu mahir, kemudian nenek-nenek peot yang berniat membunuhnya, si pria pun tetap konsisten, sehingga ia berpikir bahwa bumi ini sudah tidak aman lagi. Dia pun memutuskan untuk menemui sahabat seperguruannya di negara barat, dengan tujuan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama si bayi, dan inilah perjalanan seorang pendekar pejuang. Karena ingin hidup damai di kehidupan baru, si pria pun mengubah namanya menjadi Joung. Hingga akhirnya Joung telah sampai di kota Pangkrut yang sepi dan kumuh, di mana itulah tempat teman seperguruannya tinggal, dan ternyata dia telah meninggal sejak lama. Sementara itu kita akan diperlihatkan sang guru besar, yang merupakan pemimpin klan si Joung, yang mana si guru besar ini sedang memeriksa tempat terakhir Joung singgah, dan menemukan sebuah kertas yang menjadi sebuah petunjuk kemana Joung pergi, bahwa si Joung ini adalah bagian dari sebuah kelompok paling disegani semacam klan pembunuh, di mana klan mereka terlibat perseteruan selama ratusan tahun, dan salah satunya keturunan klan musuh mereka yang masih hidup adalah si bayi mungil yang dibawa si Joung. Sehingga secara tidak langsung si Joung dianggap mengkhianati klannya sendiri, yang mana si guru besar ini berniat membunuh si bayi mungil, yang tentu saja si Joung tidak akan membiarkan itu terjadi. Berpindah kepada si Joung bersama si bayi yang hidup terlantar di negeri orang. Hingga tak lama muncul seseorang wanita baik yang mau menawarinya pekerjaan untuk menjadi tukang cuci baju. Wanita ini bernama Main, seorang wanita yang hidup sebantang kara yang hidup kota ini. Hari pertama Joung kerja, ia didatangi seorang pria yang meminta Joung untuk mencuci pakaian mereka. Yang mana ketiga pria dengan gagahnya bersikap sombong di depan Joung. Yang mana jika mereka tahu siapa Joung sebenarnya, mereka akan terbirit-birit seperti dikejar anjing hutan. Hari demi hari dilalui si Joung dengan belajar mencuci baju dan mengelernya atau menjemur pakainya. Kemudian bermain-main dengan penduduk di sana dan dilanjutkan dengan menanam bunga yang agak mustahil bisa tumbuh. Hingga si Joung menemukan ketentraman yang selama ini tidak pernah difikirkan. Beberapa minggu berlalu, bunga-bunga yang ditanam Joung tumbuh dengan lebat, di mana si Joung sendiri sedang bermain kartu dengan si Baba, yang mana si Baba ini sering kalah taruhan karena kesulitan melihat kebohongan dari mata kosong Joung. Saat melihat Main sedang sendirian di sebuah makam, Baba pun bercerita bahwa pas Main masih kecil keluarganya dibantai oleh komplotan kolonel jahat dengan sadis. Duk bekerja sama untuk merancang strategi setidaknya bisa memperkecil serangan kolonel tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba, semua warga pun berkumpul dan bersiap untuk menyiapkan ranjau yang bisa meledakkan komplotan kolonel. Dan betapa kagetnya ketika si kolonel sedang membawa ratusan pasukan berkuda yang sangat banyak. Dan si Joung berada paling depan untuk menyambut dan menghabisi mereka satu persatu menggunakan pedang legennya. Dengan pasukan yang sangat banyak, Joung pun kesulitan untuk mengcover semuanya sekaligus. Di mana sisa warga dan si Main kabur dari kejaran anak buah si kolonel.
dan yang mengejutkan semua orang karena tiba-tiba munculnya sang guru besar dan puluhan pendekar pedang yang mana tidak akan segan-segan membantai mereka semua, hanya untuk mendapatkan si bayi mungil tersebut. Terjadilah peperangan antar dua kubu yaitu pendekar pedang melawan pasukan si kolonel, dan Joong sendiri memilih melindungi Main dan si bayi mungil, di mana ia terlibat pertarungan dengan pendekar pedang yang sangat mudah dikalahkan oleh si Joong. Di kekacauan ini Main menitipkan bayi itu kepada si Baba, yang mana si Baba pun tewas oleh si kolonel yang mencoba menangkap si bayinya agar si kolonel punya jaminan untuk bisa tetap hidup. Mau sebanyak apapun pasukan kolonel dan secanggih apapun senjatanya, hal itu bukan tandingan sang pendekar pedang paling hebat dalam sejarah manusia. Dan yang bikin menarik lagi adalah Joong memiliki kecepatan melebihi peluru yang buat si bayi berhasil diselamatkan. Tak ingin dibunuh begitu saja, Joong pun memberikan kesempatan kepada Main untuk membunuh si kolonel yang dulu pernah membantai semua keluarganya. Saat semua pasukan si kolonel dan pasukan pedang sudah mati, kini sekarang Joong berduel dengan si guru besar. Dan dengan mudahnya si Joong membunuh si guru besar yang melatihnya sejak kecil. Dan merasa takdirnya sebagai pembunuh dan pendekar pedang tidak bisa ditinggalkan, Joong menitipkan bayinya kepada si Main dan memutuskan untuk pergi dari kota itu. Dan setelah berkelana sampai ke Samudra Antartika, Joong pun bertemu puluhan pendekar pedang es. Sendiri atau keroyokan pun si Joong pun tetap menang, karena si John adalah tokoh utamanya. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan ketinggalan video-video terbaru dari Lirike Film dengan cara menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya biar Anda tahu notifikasi video terbaru dari channel ini.